Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Hadratul kiram yang kami muliakan, ayahanda kami, guru kami, wabil khusus pengurus yayasan, ketua beserta jajaran, ketua DKM beserta pengurus, para ustaz, para kiai, para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan malam hari ini keberkahan bagi kita. Hadirin subhanahu wa ta'ala, salah satu ujian terbesar kita adalah ujian sesama saudara muslim kita. Karena yang diuji ini kita umat Islam di seluruh dunia yang diuji. Kalau mereka sudah beritahukan kepada kita semua, wahai semua seluruh umat Islam, kata orang-orang Palestina, jangan khawatir, kami tidak akan mundur selangkah pun, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Sehingga mereka diberikan ijazah oleh orang tua mereka, ish kariman au mut syahidan. Anakku, jangan kau tinggalkan titipan Nabi ini, nak. Hidup mulia atau mati syahid. Berarti mereka mendapatkan pilihan yang bagus, Bapak. Kalau hidup mulia hidup mereka, kalau mati syuhada lah mereka. Siapa yang diuji? Abdul Somad Sahib kami mengatakan, sebenarnya kita umat Islam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Masjid kita Al-Falah ikut ambil bagian daripada ujian ini. Salah satu ujian kita adalah mereka di sana berjuang dengan darah daging mereka, harta dan lapar mereka tahankan. Malam hari ini Masjid Al-Falah juga ikut berjuang sesuai dengan hadis Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Paling tidak ketika ada pertanyaan di akhirat, kami mampunya berjuang ini ya Allah, kami mampu berjuang ini ya Rasulullah. Malam hari ini bersama Syekh yang akan dipandu langsung oleh Kiai Haji Didin Abdul Rahman MAG. Insyaallah akan dibimbing beliau dalam kegiatan kita malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahan bagi kita, dan perkenalan Syekh juga akan dibimbing oleh beliau. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah, sebelum anak kita, saudara kita dari Gaza Palestina menyampaikan silaturahimnya, izinkan saya menyampaikan prolog berkaitan kehadiran beliau di Masjid Al-Falah. Kurang lebih pada tanggal 15 September 2023, bertepatan dengan bulan Maulid, kami mendatangkan 4 penghafal Quran dari Gaza, Palestina. Di antaranya Syekh Syahid, usia beliau 20 tahun, kelahiran kota Gaza Utara, dan beliau hafiz Quran ketika usia 16 tahun sudah 30 juz. Kemudian Syekh Mahmud Umar sekarang ada di Bekasi, Syekh Muhammad Zoda ada di Kuningan, tidak jauh dari komplek pesantren Husnul Khatimah. Kemudian ada juga Syekh Ismail ada di Jakarta. Mereka kami undang dalam rangka untuk bertukar ilmu tentang tata cara cepat menghafal Quran. Karena menurut informasi, kota Gaza adalah salah satu kota yang banyak menghafal Quran. Sehingga kita ingin mengorek lebih dalam bagaimana caranya agar siswa SMP dan SMA bisa cepat hafal Quran. Mereka mendapatkan jatah 1 bulan pada waktu itu, 15 September sampai dengan 15 Oktober. Di luar dugaan, ketika enak-enaknya memberikan ilmu di Sumatera waktu itu di Oku, tiba-tiba 7 Oktober mereka mendapatkan informasi yang tidak mengenakan buat mereka. Dan sampai saat ini 9 bulan, yang 4 orang ini belum bisa pulang ke Gaza, Palestina. Oleh karena itu, saya secara pribadi mengaturkan banyak terima kasih
kepada Yayasan dan DKM Al-Falah yang telah sudi menerima kehadiran beliau. Anggap saja anak bapak, anak ibu, karena beliau sudah 9 bulan tidak ada kontak dengan keluarganya. Ayah ibunya wallahu a'lam. Apalagi Gaza Utara adalah kota yang paling hancur dibombardir oleh Yahudi laknatullah. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada Ustadz Adi selaku koordinator Bogor dan Kota Bogor Al-Aqsa Baitul Quran yang berkantor di Kelurahan Sukaresmi Tanah Sareal, Ustadz, ajaklah Said untuk dihibur, tanda kutip, minimal beliau tidak terlalu larut dalam kesedihan. Salah satunya adalah diajak safari sholat maghrib dan isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Paling tidak di hati beliau, ternyata saudara saya masih banyak, walaupun di sana ujian luar biasa. Itu barangkali sekilas informasi tentang yang hadir di sini adalah Said Al-Mustafa Al-Hanir. Beliau usia 20 menuju 21 tahun. Beliau kota kelahiran Gaza Utara dan sudah tidak ada ibu dan bapak kontak sampai saat ini. Beliau punya satu pemikiran, hampir dipastikan keluarganya meninggal semua. Oleh karena itu, seiring dengan kemarin kita juga dapat berita salah satu mujahid dari Palestina yang mulia Syekh Muhammad Ismail Haniyah juga meninggal dunia. Tidak ada salahnya sejenak kita kitim untuk mereka yang sudah meninggalkan alam dunia, dan mudah-mudahan syahid dengan bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Terima kasih Bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Acara pada petang ini intinya nanti kita akan doa bersama. Kita akan memberikan kado doa untuk saudara kita di Palestina. Akan tetapi kita dengarkan dulu silaturahim beliau, bukan tausiah. Kami percaya di sini orang-orang berilmu. Beliau Syekh hanya sekedar untuk bersilaturahim sekaligus mengingatkan kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu kita sambut Syekh Said Al-Mustafa. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن إمامنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. أما بعد أحبتنا الكرام جماعة صلاة المغرب بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أحبتنا الكرام أتيناكم من فلسطين صلة رحم ومحبة، صلة رحم ومودة لإخواننا في إندونيسيا وفي هذا المسجد العامر في أهله، فشكرا لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. أما بعد أحبتنا الكرام، سوف نتكلم قليلا عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، ولماذا نحن نحب ونهتم بأرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. كما نعرف كلنا أن أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أرض الإسراء والمعراج، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على المسلمين. ثانيا من فضائل أرض فلسطين أنها أرض الأنبياء والمرسلين، لأنه عاش على أرض فلسطين كثير من الأنبياء، كالنبي موسى، كالنبي عيسى، كالنبي يحيى، كالنبي زكريا، وما زال مقام سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء في فلسطين حتى هذه اللحظة. ثالثا أرض فلسطين أرض العلماء، أرض الأئمة والمشايخ. ولد في أرض فلسطين وفي قطاع غزة الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الإمام الشافعي مذهبنا ومذهبكم في إندونيسيا، والإمام ابن حجر العسقلاني أيضا. رابعا أحبتنا الكرام من فضائل أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أنها أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر حيث أنه جاءت ستنا ميمونة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، فقالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، أفتنا في بيت المقدس يا رسول الله. قال: يا ميمونة بيت المقدس أرض المحشر والمنشر، أي أنه في يوم القيامة كل الناس، جميع الناس من كل بقاع العالم سوف يجمعون ويحشرون على أرض فلسطين في أرض المسجد الأقصى ليوم القيامة، ليوم العرض على الله. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. آمين يا رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kehartos Bapak izin untuk menyampaikan apa yang beliau telah sampaikan. Tentunya beliau mengawali dengan ucapan terima kasih bisa bersilaturahim kepada kita, kepada jemaah Al-Falah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu nilai kebaikan yang insya Allah Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang lebih besar. Selanjutnya beliau menyampaikan sekaligus mengingatkan kepada kita Bapak Ibu jemaah, sekedar mengingatkan mengapa kita mencintai buminya Palestina, mengapa kita senantiasa rindu terhadap tanah Palestina. Tentunya kata beliau ada alasan, ada latar belakang, ada jawaban yang harus umat Islam diketahui. Paling tidak yang pertama kata beliau, tanah Palestina ini adalah Ardul Isra wal Mi'raj, tanah sejarah. Salah satu ketika Nabi menjalankan perintah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, disitulah terjadi peristiwa Allah memerintahkan kepada Nabi kita, yaitu perintah sholat yang 5 waktu. Dan Nabi sempat menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa dengan makmumnya para Nabi dan para Rasul. Oleh karena itu, jawaban pertama mengapa kita senantiasa mencintai tanah Palestina dalam rangka menghormati tanahnya Isra Mi'raj. Yang kedua kata beliau Ardul Anbiya wal Mursalin, tanah kelahiran para nabi, tanah kelahiran para rasul. Banyak nabi, banyak rasul, bapak ibu yang lahir dan wafat di Palestina. Barangkali bapak ibu yang belum tahu di mana lahir Nabi Yusuf, Palestina. Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Musa, termasuk makam Nabiullah Ibrahim, kata beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sampai sekarang ada di Palestina. Maka disebut dengan Ardul Anbiya wal Mursalin, kata beliau. Yang ketiga Ardul Ulama, tanah kelahiran para alim ulama, tanah kelahiran para masyayikh. Bahasa Sunda mah tanah kelahiran para kiai ajengan. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, dan masih banyak ulama-ulama yang lahir dari kota Gaza, Palestina. Dan yang terakhir kata beliau yang keempat Ardul Mahsyar wal Mahsyar. Tanah Palestina ini Bapak Ibu sekedar mengingatkan saja, kata beliau, tanah yang kelak di yaumil akhir
akan menjadi pusat berkumpulnya umat manusia. Dan ini pernah ditanyakan oleh Siti Maimunah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan, ya Rasulullah, abdina fi Baitul Maqdis, sampaikan kepadaku fatwa apa keutamaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Rasul menjawab, ya Maimunah, kullun nas, semua manusia, baik itu yang lahirnya di Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, dimanapun asli kelahirannya, kelak ketika ketemu dengan yaumul qiyamah, semua akan dikumpulkan di sini. Maksudnya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Maka Rasul berpesan, Rasul berwasiat, Rasul memberikan amanat, siapapun yang ingin mendapatkan syafaat dariku, siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan dariku, tentunya Rasul berpesan, titip Masjidil Aqsa, jaga Masjidil Aqsa, makmurkan Masjidil Aqsa. Kesimpulan, Al-Aqsa adalah tempat ibadah suci, titipan dan amanat Rasulullah. Itu semua berlaku bukan untuk orang Palestina, tetapi umat Islam di seluruh dunia. Alhamdulillah, kesimpulan hari ini, malam ini, Pak Ketua Yayasan, Pak DKM, tidak disangka-sangka kita kehadiran seorang mujahid, pejuang agama Islam, datang dari tanahnya Isra Mi'raj, datang dari tanah kelahiran para nabi, datang dari tanah kelahiran Imam Syafi'i, datang dari tanah yang kelak tanahnya akan dijadikan padang mahsyar. Sejenak kita angkat dua tangan kita, siapa tahu kehadiran beliau membawa berkah. Apalagi di depan kita ada anak-anak jemaah Masjid Al-Falah, siapa tahu 5-10 tahun yang akan datang mereka jadi hafiz Quran 30 juz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Zabar ya Qahar. Jadikan wasilah, jadikan sababiah ya Allah kehadiran beliau ke masjid kami. Siapapun jemaah Masjid Al-Falah yang sedang diuji sakit, entah itu ayahnya, ibunya, suami, istri, anak, cucunya ya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini jadikan wasilah kakinya, tangannya, mulutnya, Syekh Said, Syababiyah, penyakit yang sedang diuji kepada jemaah Masjid Al-Falah, mohon disembuhkan ya Allah, mohon dihilangkan ya Allah. Yang sedang di rumah sakit, mohon disehatkan kembali ya Allah. Ya Allah, jadikan wasilah kehadiran saudara kami dari Palestina, negerinya para nabi dan rasul. Kami ingin punya anak dan turunan yang soleh. Kami ingin punya anak cucu yang solihah, turunan yang ahli ibadah, turunan yang ahli mencintai Al-Quran, termasuk menjadi penghafal Quran ya Allah. Kami rindu dan kami ingin punya anak cucu yang hafal Quran walaupun tidak 30 juz ya Allah, karena mereka akan menjadi mahkota kelak buat kami sebagai orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan sababiah, jadikan wasilah kehadiran beliau untuk bisa kami diundang olehmu untuk bisa salat di Masjidil Aqsa ya Allah, agar kami bisa ziarah ke Masjidil Aqsa ya Allah, agar kami bisa sujud di Masjidil Aqsa sebelum wafat ya Allah. Ya Allah, kami dengar, kami lihat di berita-berita yang kami lihat ya Allah, saudara-saudara kami sampai saat ini sudah 9 bulan masih diuji, masih menderita dan masih musibah ya Allah. Hampir 40.000 saudara kami yang sudah wafat ya Allah, mayoritas perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. Ya Allah, entah berapa ratus ribu yang luka berat dan ringan, entah berapa puluh ribu jenazah yang belum ditemukan ya Allah. Saudara-saudara kami sudah tidak punya tempat tinggal, sempat mengalami kelaparan dan kedinginan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak akan menyia-nyiakan acara ini ya Allah. Jadikan wasilah kami semua, tidak bisa memberikan yang terbaik kecuali doa yang bisa kami panjatkan ya Allah. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kami tidak diakui sebagai umat baginda Rasulullah. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kami tidak mendapatkan syafaat Rasulullah gara-gara kami tidak mendoakan untuk saudara kami di sana ya Allah. Andaikan ada sebagian rizki yang pernah kami titipkan dari dulu sampai sekarang ya Allah, tentunya
tentunya belum sebanding dengan perjuangan mereka ya Allah. Mereka harta habis, nyawa taruhan. Ya Allah, berikan sabar kepada Said Al-Mustafa yang sudah 9 bulan tidak bisa ketemu dengan sanak famili dan keluarganya ya Allah. Andaikan itu menimpa kami, tentunya kami belum sanggup ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa. Kabulkanlah doa dari jemaah Masjid Al-Falah untuk saudara kami di Palestina. Dan akhirnya kami berharap ya Allah, Palestina segera merdeka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita iringi dengan salawat tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashfil بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Satu kali lagi untuk saudara kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashfil من بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Takbir. Mari kita dengarkan silaturahim tausiah terakhir. Selanjutnya kita akan doa bersama. أما بعد أحبتنا الكرام، وبعد أن عرفنا وتذكرنا ما هي فضيلة الأرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك، يجب علينا أن نعرف ما هو واجبنا تجاه أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أحبتنا الكرام، إخواننا في أرض فلسطين وفي قطاع غزة يعانون منذ 10 شهور في ظل العدوان الإسرائيلي عليهم لعنة الله. يقتلون أبناءنا، يقتلون نساءنا، يهدمون المنازل، يهدمون المساجد، يهدمون المستشفيات. هناك مصيبة كبيرة في أرض فلسطين أحبتنا الكرام، فكما قال رسولنا الكريم: أقل القليل وأضعف الإيمان أن نداوم على الدعاء لإخواننا في أرض فلسطين وفي قطاع غزة في صلاة الصبح، في صلاة الفجر. يجب علينا أن ندعو لهم دائما، وهذا أضعف الإيمان. ثانيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. يجب علينا، من يستطيع، من كان قادرا أن يخرج من ماله لصالح إخواننا في قطاع غزة وفي أرض فلسطين، فهذا أيضا جهاد. من جهز غازيا فقد غزا أحبتنا الكرام، لأن أرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أمانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس ملكا لفلسطين فقط، بل هو ملك لكل المسلمين في كل بقاع العالم. هذا أحبتنا ما نرجوه منكم، هذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, di poin terakhir beliau kembali mengingatkan Rasul telah memberikan sinyalemen kepada kita, siapapun yang melihat kemungkaran, siapapun yang melihat kebatilan, kita tidak boleh tinggal diam.
Apa yang harus kita lakukan? Satu, robahlah dengan kekuatan. Kalau tidak sanggup dengan kekuatan, maka dengan lisan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, maka dengan hati. Dan inilah yang disebut dengan ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Apa maksud selemah-lemahnya iman? Yaitu dengan doa. Karena inilah yang bisa kita lakukan ketika lihat saudara-saudara kita di sana, kita belum bisa berangkat ke sana, kita belum ada kesempatan ziarah ke sana. Hanya satu yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah dengan doa. Itulah kata beliau. Kemudian yang kedua, kembali beliau mengingatkan satu pesan dari Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ketika melihat kemungkaran, ketika melihat saudara kita ditindas, hayu kata Allah, berjihadlah, berjihadlah, berjuanglah, berjuanglah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu. Bagaimana ketika Nabi memberikan wasiat, titip Masjidil Aqsa, titip Masjidil Aqsa. Salah satu sahabat Umar bin Khattab, beliau bukan orang Palestina tapi orang Mekah, jauh-jauh datang dari Mekah, hartanya dikeluarkan, fisiknya siap dengan segala konsekuensi dalam rangka menjaga titipan dan amanat Rasulullah. Hartanya keluar, nyawa jadi taruhan. Inilah yang dilakukan Umar bin Khattab, salah satu untuk praktik yang Allah berikan informasinya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi kesimpulan di poin yang kedua yang saya sangat sampaikan kepada kita, hayu umat Islam, cek sundak nama, ulah petot-petot, ulah bosan-bosan, pangdoakeun atuh Palestina setiap ba'da sholat, minimal ba'da subuh, tahajud, paling tidak dalam ucapan kita, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada saudara-saudaraku di Palestina. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada para pejuang-pejuang di Palestina. Sudah cukup dengan itu saja, Pak. Tapi tanda kutip, kalau memang kita belum bisa berangkat ke sana, hanya doa. Dan yang kedua, bi amwalikum, ketika kita diberikan kelapangan rezeki itu kan bukan uang saja, Pak. Ya, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan harta. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, seperti yang pernah dialami oleh Siti Maimunah ketika diskusi dengan Rasul. Kalau begitu ya Rasul, bagaimana saya mau berangkat ke Al-Aqsa? Saya kan udah tua. Kata Rasul, jangan kecil hati Maimunah, cukup dengan doa. Apakah cukup dengan doa saja ya Rasulullah? Kalau bisa tingkatkan dengan amwalikum, dengan hartamu ya Maimunah. Ya Rasul, saya udah ditinggalin suami, saya jadi janda, terus harta saya tidak seberapa, paling juga ada di rumah. Minyak tanah itu juga tidak banyak. Bolehkah ya Rasulullah, minyak tanah saya titipkan kepada pemuda yang mau berangkat ke Masjidil Aqsa? Apa kata Rasulullah? Antum sudah benar ya Maimunah. Insya Allah antum salah satu yang akan mendapatkan kelak di padang mahsyar pertolongan dariku. Hanya sekedar setengah minyak tanah. Allahu Akbar. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan kita semua bisa terus konsisten untuk mendoakan, dan mohon kiranya setiap sholat subuh, qunut nazilah terus dikumandangkan, setiap sholat Jumat juga sama, karena itu yang bisa kita lakukan. Demikian yang kami hormati Pak DKM serta jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan tausiah, sekedar mengingatkan saja kepada umat Islam, dan insya Allah nanti di akhir kita akan ada doa bersama yang akan dipimpin oleh kawan kita Syekh Muhammad Sa'id Al-Mustafa Al-Hamir, seorang hafiz Quran 30 juz. Mari kita khusyuk, kita fokuskan bukan hanya untuk Palestina, tapi untuk kita, anak kita, cucu kita, agar diberikan soleh dan solehan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Syekh Syahid. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين
منا. اللهم اجعل إندونيسيا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah telah selesai sunnah rangkaian kita. Tadi ada sedikit kami mintakan oleh ayahanda kami Ustaz Zul sebagai ketua yayasan untuk memberikan tips bagaimana cara anak cepat menghafal Quran. Kami sudah merangkumkannya dalam sebuah buku, ya. Itu programnya untuk masjid, rumah tangga dan sekolah umum, ya. Nanti kalau untuk seperti kita di masjid, bagaimana programnya? Itu sudah ada semuanya. Ini sudah kami bukukan, sudah dibuat. Memang sengaja itu dititip dan disumbang untuk masjid-masjid dan sekolah umum. Tidak diperjualbelikan, Pak. Dari yayasan, insya Allah nanti dalam seminggu nanti sudah dicetak, karena banyak juga tempat yang lain. Nanti Ustaz Ayanda insya Allah nanti dititip untuk masjid kita. Mudah-mudahan nanti tinggal dibaca. Alhamdulillah Pak, kami juga punya anak. Mudah-mudahan cepat selesai habis Qurannya. Karena anak kami masih ternyata menghafal Quran ya Pak, sangat mudah. Yang susah itu menjaga hafalan, ya, sangat mudah yang susah menjaga hafalan. Terakhir, ya, sekarang sudah azan isya sudah masuk. Baik, sebelum kami tutup Bapak, kami sampaikan, beritahukan kepada Bapak semua bahwa Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran ini Bapak sudah kerjasama, alhamdulillah sudah kerjasama dengan Bank BSI dan Bank Mandiri. Itu langsung ke Gaza sana, ya. Alhamdulillah kemarin Pak di bulan suci Ramadan Bapak bisa lihat di YouTube di EPRA TV, nama channelnya EPRA TV. Bapak bisa tulis di YouTube atau di media sosial Indonesia menjawab panggilan Palestina, EPRA TV. Alhamdulillah, kata Ustaz Abdul Somad, kalau orang itu 3 bulan ini tidak makan, masih minum, insya Allah masih hidup. Tapi kalau 3 hari makan tapi tidak minum, bisa mati. Alhamdulillah kami bisa memasukkan air yang tadi 1 liter untuk 1 keluarga, bisa memasukkan air 5-10 liter untuk 60.000 keluarga. Oleh karena itu nanti kami akan menitipkan nomor rekening, ya. Nomor rekening itu Bapak transfer sendiri, karena kami ini sangat amanat sekali untuk masalah ini Pak. Jadi tidak ada melewati tim manapun, tak ada melewati orang Indonesia. Jadi Bapak transfer itu langsung ke sana. Di sana nanti di Rafah itu tim kita tukar dengan dolar, karena memang Palestina tidak memiliki mata uang Pak. Ya, tukar dengan dolar. Alhamdulillah dari Ramadan sampai hari ini masih tetap bertahan. Saudara-saudara kita masih bisa minum untuk mempertahankan hidup Pak. Jadi sudah terjadi di sana, menggajalkan perut dengan batu sudah terjadi di sana Pak. Ya, paham Bapak ya? Kami menitipkan nomor rekening saja, silakan Bapak transfer sendiri. Tidak dihitung jumlahnya Pak, tidak dihitung nilainya. Kita niat dulu sebelum azan, niatkan ini pahala kita berikan pertama untuk orang tua kita, ya. Yang kedua niatkan pahalanya untuk keluarga kita yang masih hidup.
Yang ketiga, kita niatkan anak cucu kita akan menjadi keturunan penghafal Quran. Kita niat awalan, ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam ini kami niat infak untuk saudara kami di Palestina, untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Rafah, Palestina. Pahalanya kami niatkan untuk kedua orang tua kami, khusus yang telah meninggal dunia, keluarga kami, dan kami niatkan untuk anak cucu kami menjadi penghafal Quran. Humania atau kabul. Kita aminkan saja niat kita diterima beliau. Ya, kita aminkan saja. Bismillah. Allahumma arham walidayhi. Rahmat orang tua di alam kubur ya Allah. Allahumma ighfir lahum dhunubahum. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Allahumma adkhilhumul jannah. Masukkan surga keluarga kita. Allahumma barik lana fi rizqina. Berikan keberkahan rezeki kami ya Allahumma Allah. barik lana fi amrina. Berikan keberkahan umur kami ya Allahumma Allah. barik lana fi sihhatina. Berikan berkah sehat kami ya Allah. Allahumma arzuqna dhurriyyatan salihatan ya rabbal Berikan kami keturunan alamin. yang soleh ya Allah. حفظة للقرآن الكريم. Menjadi penghafal Quran. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى Berikan kami ziarah Masjid Al-Aqsa والمسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد dan النبوي. Masjid Nabawi. اللهم ارزقنا عند الموت حسن الخاتمة. Berikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Kita telah ijab kabul, Bapak. Nanti kami cukup titip nomor rekeningnya saja. Paham ya? Kemudian kalau Bapak nanti setelah sholat Isya ingin langsung ke Syekh, memang beliau adalah mustahiknya, itu silakan Bapak. Mungkin kan ada Bapak ada rezeki ingin langsung ke beliau, mangga silakan. Ya, cukup sekian. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan bagi kita semuanya. Jangan lupa Bapak, nanti insya Allah setelah sholat Isya kita ada sedikit dokumentasi Masjid Al-Falah. Nanti dokumentasi kita malam hari ini bisa Bapak lihat di EPRA TV. Masjid Al-Falah, doa bersama untuk Palestina, bisa dilihat di EPRA TV. Ya, itu nanti kita dokumentasikan setelah sholat Isya. Ya, baik, mudah-mudahan keberkahan bagi kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.